Hadirin hadirat, sesudah kita mendengarkan uraian dari beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Syafiuddin, sebenarnya di dalam hati saya sendiri itu mempunyai perasaan malu. Mau bicara rupa-rupanya sulit para hadirin. Apalagi kalau kita ini teringat akan wasiat beliau mu'alif sholawat wahidiyah yang sudah sama-sama kita maklumi. Dulu beliau menanyakan kepada bapak-bapak, kepada kita semuanya yang ada di PSW Pusat. Pada waktu itu beliau dengan nada yang tinggi sambil menangis. Apakah bapak-bapak masih sanggup menjadi wakil saya? Katanya mengatakan dengan serempak sanggup saat itu para hadirin. Tapi kenyataannya mujahadah kubro yang pertama yang diperuntukkan para penyiar mulai dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita lihat yang datang ini siapa? Apakah anak-anak kecil ini? Mestinya kita malu kepada beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Apa begini nih kesanggupan kita? Personil dari PSW, baik itu yang dari MT maupun dari DP, bisa dihitung berapa ini yang datang. Apa ini tanggung jawabnya penyiar wahidiyah? Besok kalau kita dituntut oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kesanggupanmu dulu? Kamu sudah mengatakan sanggup, kenyataannya mujahadah kubro yang diperuntukkan para penyiar kamu sama sekali tidak menghiraukan. Apakah hati kita saat sekarang ini tidak punya perasaan? Kalau kita semuanya ini senantiasa dipantau, dimonitor oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah para hadirin. Kalau tadi dikatakan kalau kita tidak merasa, yaitulah menunjukkan butanya mata hati kita. Kita tidak merasa ditunggu oleh beliau, kita tidak merasa diawasi, kita tidak merasa dimonitor. Hadirin hadirat yang berbahagia, kalau tadi dikatakan besok istri kita, anak-anak kita besok akan menjadi musuh kita di akhirat, jongkrok-jongkrokan di tepi neraka. Sebenarnya tidak usah besok para hadirin. Sekali lagi tidak usah besok. Kejadian yang demikian ini 14 abad yang lalu telah diprediksi oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi pernyataan malaikat Jibril saat beliau dalam keadaan sakit mendekati wafatnya. Ruwiya anna Jibrila alaihi salam nazala ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi faqala ya Jibril hal tangzilu min ba'di na'am ya Rasulullah anzilu asyra maratin
arfa'u asyra jawahirum minal ardi. Wahai malaikat Jibril, nanti kalau aku ini sudah meninggalkan dunia yang fana ini, apakah kamu masih akan turun ke bumi lagi, malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, betul ya Rasul, sesudah engkau wafat, saya masih akan turun ke bumi 10 kali lagi. Untuk apa itu malaikat Jibril kok banyak? Untuk mencabut 10 mutiara yang ada di permukaan jagat raya ini. Nah, 10 mutiara itu apa saja ya Jibril? Al-awwalu arfa'ul barokata minal ardi. Sudah engkau wafat ya Rasul, saya disuruh turun yang pertama oleh Allah ini untuk mencabut barokahnya bumi. Kita sering mendengar apa itu barokah. Al-barokatu hiya ziyadatul khair. Yang dikatakan barokah yaitu pertambahan nilai kebaikan, lahir maupun batin. Berarti kalau barokahnya bumi dicabut oleh malaikat Jibril, semakin bertambah tahun, manusia hidup di permukaan bumi ini tidak bertambah baik, tapi bertambah rusak, bertambah bejat, bertambah merajalela, bertambah buas kehidupan manusia. Sifat malu yang mestinya bertempat di dalam hatinya para wanita, ternyata karena dicabut oleh malaikat Jibril, wanita menampakkan auratnya ini sudah tidak memiliki rasa malu. Menampakkan udelnya, pamer udel, pamer susu, malah bangga para hadirin. Wajar kalau sebagian besar nantinya menjadi penghuni neraka jahanam. Untuk itu kita harus benar-benar bersyukur kepada beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Dan reali syukur kita ini harus kita buktikan. Mari kita berusaha untuk mengikuti bimbingan beliau dengan setepat-tepatnya dan dengan seluas-luasnya. Jangan hanya mengatakan melalui bibir kita ini para hadirin. Apalagi kalau kita membaca buku kuliah wahidiyah, Haqiqatul Mutaba'ah, Ru'yatul Matbu', Inda kulli syai', ma'a kulli syai', fi kulli syai'. Hakikinya orang yang derek, orang yang mengikuti, ini adalah senantiasa menyadari, mengetahui yang didereki di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apapun, termasuk di arena mujahadah kubro ini. Yang selanjutnya para hadirin, pernyataannya malaikat Jibril as-sadisu arfa'ul sobro minal fuqara. Saya turun yang ke-6 kalinya, ini disuruh mencabut sifat sabar yang di dalam hatinya orang fakir. Sehingga kita semuanya dibuat fakir oleh Allah, kadang juga enggak sabar. Karena hatinya sudah enggak sabar, tindakannya menyimpang jauh dari tuntunan beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Akhirnya berbuat neko-neko menurut kehendaknya sendiri-sendiri. Padahal dawuh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-faqiru asobiru khairun minal ghani asyakiri. Orang fakir yang hatinya sabar menerima kefakiran, takdir fakir seperti itu jauh lebih baik menurut pandangan Allah daripada orang yang kaya yang ahli syukur. Bagaimana sekarang keadaan kita ini?
Supaya kita bisa menuju ke sana, para hadirin, kita dibimbing lagi oleh Mbah Yai Mu'alif Wahidiyah dengan pernyataannya, dengan rintiannya, wa tamama ridwanika ya Allah, ridhoilah diriku dengan ridhomu yang sempurna ya Allah, dan hatiku sendiri semoga bisa ridho menerima takdirmu dengan perasaan yang sempurna. Sebab sobar ini di dalamnya ridho, para hadirin. Kalau orang benar-benar ridho, sobarnya sudah ada di dalamnya. Tapi kalau hanya sabar, belum karuan kalau ridho. Kalau ridho pasti sabar. Betapa tingginya jasa beliau Mu'alif Wahidiyah untuk menyelamatkan kita, untuk membahagiakan kita, lahir maupun batin dunia sampai akhirat nanti. Lantas selanjutnya para hadirin, as-sabi'u, saya turun yang ketujuh kalinya ya Rasul. Arfa'ul sakho minal aghniya, saya ditugasi oleh Allah untuk mencabut sifat loman yang ada di dalam hatinya orang-orang yang kaya-kaya. Makanya semakin kaya tidak semakin loman, tapi semakin kaya malah semakin bakhil, semakin kaya semakin berlarut-larut untuk mengikuti jejak nafsunya. Dengan adanya demikian ini, Mbah Yai sekali lagi membimbing kita semuanya untuk menjadi orang yang loman, yaitu melalui dana box, melalui list kubro dan lain sebagainya. Tidak hanya loman dengan harta dan benda, tapi loman dengan doanya, dengan bukti kalau mendoa tidak hanya dirinya sendiri yang dimohonkan, tapi seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala didoakan. Ini menunjukkan bahwa kita ini dipelajari loman oleh beliau Mu'alif Sholawat Wahidiyah. Athaminu arfa'ul waro'a wa zuda minal ulama. Saya turun yang ke-8 kalinya itu ya Rasul, saya disuruh mencabut sifat wiroi dan sifat zuhud yang mestinya bertempat di dalam hatinya ulama. Karena ini dicabut oleh malaikat Jibril, maka sekarang ini mencari ulama yang ahli wiroi, ulama yang ahli zuhud, ini sudah sulit sekali. Tapi kita ini masih untung mendapatkan bimbingan ulama yang wiroi, ulama yang ahli zuhud, yaitu beliau Mu'alif Sholawat Wahidiyah. Tinggal kita ini. Buktinya kalau beliau ini orang yang ahli zuhud, kita masih ingat kalau muwada'ah, mujahadah kubro pagi, dikomentari oleh beliau Bapak Kiai Haji Zainal Fanani, orang-orang pusat berkumpul, beliau duduk di atas kursi, setiap pengamal kalau musafahah salaman, ini ada uangnya. Dan uang itu tidak langsung dimasukkan sakunya, tidak. Sambil menangis semuanya. Uang ini sudah belasah, enggak karu-karuan. Begitu selesai ditinggal, begitu saja oleh beliau. Sehingga penyiar pusat pada waktu itu yang mengumpulkan jadi satu, sudah dibungkus serban, diaturaken, ya, dicaos nih Mbah Yai. Sudah sampai Mbah Yai juga tidak dimiliki sendiri. Mbah Yai beli amplop begitu banyak dimasukkan. Itu sekehendak beliau, tolong ini berikan si A, si B dan lain sebagainya. Kita masih ingat itu. Kalau ada orang datang membawa beras entah berapa kintal, beliau suruh khodamnya untuk membelikan tas kresek. Setelah itu oleh beliau dimasukkan dalam tas kresek entah 1 kilo, 2 kilo.
disuruh membagi-bagikan tetangga yang fakir dan miskin. Hadirin hadirat yang sangat berbahagia. Selanjutnya, kalau kita sudah merenungi apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa memandang seluruhnya lapisan masyarakat kena. Mulai dari yang fakir, yang kaya, pejabat, kiai, wanita, semuanya terlanda dengan apa yang dinyatakan oleh malaikat Jibril. Sudah itu para hadirin, at-tasi'u, saya turun yang ke-9 kalinya, ya Rasul, arfa'ul Qur'an. Saya diperintahkan untuk mencabut Al-Quran. Kalau kita membaca kitab ulama, ini berbeda pendapat. Di satu grup ulama mengatakan, kalau itu sudah dicabut malaikat Jibril, seluruh tulisan Al-Quran, baik yang ada di kertas maupun yang ada di papan-papan, semuanya akan hilang. Ini sebagian ulama, tapi sebagian lagi mengatakan bukan itu. Tulisannya masih tetap, tapi masyarakatnya sama sekali sudah melecehkan ayat-ayat Al-Quran, gak ngereken dengan ayat-ayat Al-Quran, menyimpang jauh dari Al-Quran. Qur'annya dibaca, kandungannya diinjak-injak. Dan yang terakhir, ya Rasul, al-ashiru arfa'ul iman. Saya disuruh mencabut imannya para umat manusia. Sekarang terserah kita semuanya para hadirin. Supaya kita ini tidak katut dicabut oleh malaikat Jibril, maka kita dibimbing, sekali lagi dibimbing oleh Mbah Yai untuk belajar menerapkan lillah billah, lirrasul birrasul. Supaya hatimu bisa seperti itu, kamu harus bermujahadah sesuai dengan tuntunan yang dibimbingkan oleh beliau mu'alif. Di antaranya di sana ada redaksi Antughriqona filujati bahril wahdah dan seterusnya. Kita dibimbing supaya iman kita ini benar-benar meresap, mengkristal, bisa mendarah daging di dalam hati kita masing-masing. Untuk itu para hadirin, para hadirat, apa yang telah dinyatakan oleh malaikat Jibril kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 10 macam itu, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Di mana kedudukan kita, di mana tempat kita sekarang ini para hadirin. Untuk itu marilah kita bersama-sama sekali lagi bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh.